Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man ittaba'a hudah ila yaumin nalqah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pagi hari ini. Di mana namanya? Si Cepit. Si Cepit. Saya ingin membacakan beberapa poin yang tertulis di dalam kitab Al-Muntakhab Minan Nawadir, yaitu kisah-kisah pilihan. Di antara disebut di sana tentang faslun fil mizah, pasal tentang bercanda. Dari Abu Bakar bin Abdullah, ia mengatakan, karena ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mereka biasa bercanda. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyah, Anna ibn Umar su'ila. Ibnu Umar itu ditanya, hal kanatis sahabatu yadhakun, apakah para sahabat itu mereka pernah tertawa? Faqala na'am wal imanu fi qulubihim amsalul jibal, amsalul jibal. Iya, para sahabat itu kadang mereka juga tertawa, dan keimanan yang ada di dalam hati mereka itu seperti gunung. Maknanya apa? Maknanya bercanda di dalam agama Islam itu bukan sesuatu yang terlarang, tetapi yang terlarang apabila berlebih-lebihan di dalam bercanda, kemudian mengungkapkan cerita-cerita bohong. Seperti Valentino Rossi diundang ke Indonesia balapan sama tukang becak yang diceritakan Mas Bunyan semalam itu. Nah, itu cerita bohong itu. Nggak boleh gitu. Sampai betisnya meledak dan seterusnya. Nah, kemudian ada pasal lagi fi hikayatil ulama wa qasasihim, tentang hikayat-hikayat ulama serta kisah-kisah mereka. Malik bin Dinar mengatakan al-hikayatu tuhaful jannah. Hikayat-hikayat, kisah-kisah tentang para ulama itu merupakan buah-buahnya surga. Kalau di antara antum ada yang masih suka membaca novel, cerita-cerita fiksi, nah itu lebih baik segera ditinggalkan. Berganti membaca kitab yang berisi kisah-kisahnya para ulama, karena itu merupakan buah-buahnya surga. Kemudian Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala mengatakan, inda dzikris salihin tatanazzalur rahmah. Ketika disebutkan kisah orang-orang yang soleh, maka rahmat itu akan turun dari langit ketika disebutkan kisah-kisah orang soleh. Dan Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala pula mengatakan al-hikayatu anil ulama, hikayat tentang para ulama, wa mahasinuhum, dan kebaikan-kebaikan mereka, ahabbu ilaina, lebih kami cintai, min kathirin minal fiqhi, daripada ilmu fikih yang banyak. Kisah-kisah para ulama, karena kisah para ulama itu penuh dengan keteladanan. Li'annaha adabul qaum, karena kisah para ulama itu mencerminkan adab dari masyarakat di mana ulama tersebut hidup. Itu tentang motivasi bolehnya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW sesekali bercanda, tetapi candaan itu seperti garam. Kalau masakan tidak ada garamnya tidak enak, tapi kalau kebanyakan garam juga menjadi tidak enak. Habib bin Syahid mengatakan kepada anaknya, ya bunayya ishab al-fuqaha, wahai anakku, bertemanlah kamu dengan ulama, wa ta'allam minhum, dan ambillah ilmu dari mereka, wa khudh min adabihim, dan ambillah adab dari mereka. Jadi ketika kita ngaji, di antara hal yang bisa kita lakukan adalah mencermati akhlak dari guru kita, kemudian akhlak yang baik kita ambil, kita praktekkan. Jadi harus memiliki apa? Memiliki kepekaan. Pono ing pamawas, tanggap ing sasmito. Seperti itu, menangkap sinyal-sinyal alam. Coba kemarin tuh antum ada yang ngelihat ada bapak-bapak naik ke sini nggak, bawa payung ini, yang udah agak sepuh. Itu ustadz kita itu, ustadz senior di Semarang sini.
Dan beliau keroyo-royo ke sini, kerekel-kerekel, jalannya sulit dan susah, hanya sekedar untuk bertanya kabar dan salaman. Setelah itu pulang lagi, balik lagi. Padahal rumahnya di Gunung Pati sana. Karena merasa apa? Wah neng dayoh neng Ungaran, meskipun dayoh rapati cetha ya. Dan beliau nanjak ke sini loh. Saya pun mungkin nggak akan kepikiran seperti itu. Ketika ada ustadz lain datang di Klaten naik ke gunung, mesti saya orang gagas itu. Nah itu adalah keteladanan, dan kita nggak akan bisa menangkap keteladanan apalagi mengamalkan kalau kita tidak memiliki kepekaan terhadap situasi dan kondisi yang terjadi di sekitar kita. Jadi ketika ngaji itu bukan hanya menulis tok, mencatat ilmu, tetapi juga mengamati perilaku guru, kemudian menirunya. Seperti itu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Kemudian Muhammad bin Yunus mengatakan, ma ra'aitu lil qalbi anfa'u min dzikri salihin. Aku tidak mengetahui ada hal yang paling bernutrisi bagi hati, paling bergizi bagi hati kecuali penyebutan kisah dari orang-orang yang saleh. Dan ada pasal juga di dalam risalah ini ya, judulnya fi hirsis salaf ala ma'rifati siyaril ulama. Semangat para ulama ussalaf di dalam mempelajari dan mengetahui kisah hidup para ulama. Disebutkan dari Muhammad bin Al-Hasan, diriwayatkan dari Ibrahim, dia berkata, kunna na'ti masruqan fanata'allamu min hadyihi. Kami pernah datang rame-rame berombongan kepada Imam Masruq untuk mempelajari petunjuk beliau dan adab beliau. Nah, Imam Ibnul Madini juga mengatakan, wa kana an-nasu yaktubuna qiyamahu wa qu'udahu wa libasahu wa kulla syai'in yaqulu wa yaf'alu wa nahwu hadza. Orang yang belajar kepada Imam Masruq itu mereka mencatat cara berdirinya Imam Masruq seperti apa, cara duduknya, perilakunya, senyumnya. Imam Masruq kalau ketemu orang begini itu dicatat supaya tidak hilang dan supaya kita bisa meniru perilaku para ulama. Nggak mungkin kan kita bisa meniru ulama. Pepatah mengatakan, in lam takunu mithlahum fatashabbahu, innat tashabbuha bil kirami falahu. Jika kalian tidak mampu menyamai akhlaknya para ulama, minimal mendekati akhlak mereka, minimal menyerupai perilaku mereka. Karena menyerupai orang-orang yang saleh itu merupakan bentuk apa? Kemenangan dan bentuk kemuliaan. Di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, tulisan Imam Az-Zahabi dari Al-Husain bin Ismail, dari ayahnya, beliau mengatakan, qala kana yajtami'u fi majlisi Ahmad. Adalah para manusia itu duduk di pengajiannya Imam Ahmad. Zuhaun, itu banyak sekali manusia, khamsatu alaf, mencapai angka 5.000. Jadi pengajian itu yang hadir berapa? Yang hadir 5.000. Itu bukan tabligh akbar ya. Pengajian rutin baca hadis yang hadir 5.000. Awiyaziduna, atau lebih dari itu. Yaktubuna, mereka menulis, wal baquna, adapun sisa manusia yang lain, yata'allamuna minhu husnal adabi wassamti. Yang sebagian menulis, yang lain itu hanya memperhatikan adab dan akhlaknya siapa? Imam Ahmad Ibnu Hambal rahimahullahu ta'ala. Menunjukkan para ulama ussalaf itu sangat bersemangat di dalam mempelajari akhlak dan adab guru mereka. Nah, di antara akhlak yang terpuji adalah banyak diam, terutama ketika pengajian. Nabi mengatakan, naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah manusia yang dia mendengar ucapanku kemudian memahaminya. Sehingga level penuntut ilmu yang pertama, anak tangga pertama yang harus dilewati penuntut ilmu itu adalah husnul insat, baik di dalam diam. Kalau diam saja udah nggak bisa, berarti dia sudah gagal di anak tangga yang
pertama. Mustahil dia akan sampai di anak tangga yang kedua. Nah, berkaitan dengan sifat diam ini disebutkan di dalam kitab Hayatul Hayawanil Kubra. Di dalam kitab tersebut, ya, kana yajlisu ila Abi Yusuf rajulun fayutilu samta. Ada seorang lelaki yang duduk di depannya Abu Yusuf, tapi dia itu diam terus. Wala yatakallam, dan tidak mau ngomong. Diam terus, nggak mau ngomong. Faqala lahu Abu Yusuf yauman. Kemudian Abu Yusuf itu berkata kepada santrinya ini pada satu hari, Allah tatakallam, Mas sampai ini kok ora gelem ngomongi ngopo, mbok ngomong ra keteng sithik. Ada di antara kita seperti itu. Beneng wae. Pecuca-pecucu wae. Kata muridnya itu, qala bala mata yuftiru shaim. Baiklah, saya akan ngomong, kata santrinya Abu Yusuf. Dia bertanya begini, kapan seorang yang berpuasa itu boleh berbuka? Qala Abu Yusuf menjawab, idza ghabatis syamsu, jika matahari telah tenggelam. Jadi tenggelamnya matahari itu adalah buletan matahari itu sudah tenggelam. Meskipun masih ada sinar matahari yang menyemburat ke atas, asal buletannya itu sudah tenggelam, itu kita sudah boleh berbuka. Qala idza ghabatis syamsu, jika matahari tenggelam orang puasa boleh apa? Boleh berbuka. Qala fa illam taghib ila nisfil laili kaifa yasna. Kata santrinya ini, nah kalau mataharinya itu enggak tenggelam sampai tengah malam, apa yang harus dia perbuat? Gitu. Kemudian fadhahika Abu Yusuf. Kemudian Abu Yusuf tertawa. Kenapa sebab tertawanya? Itu ngerti enggak? Jadi para ulama itu ada sedikit hal yang jenaka mereka tertawa. Nek awake dhewe nek ora lucu tenanan orang guyu. Penyebabnya, Mas, kowe kok ngaji sama saya kok ora tahu ngomong, mbok pisan-pisane ngomong. Kata santrinya, lah nek tiang siam wong nindakake poso niku nek ajeng buka niku kapan angsal bukane? Ya nek srengenge wis angslup no. Lah nek ngantek tengah wengi srengenge ora angslup ki piye ngono. Guyu. Jadi Abu Yusuf itu merasa tersindir gitu loh. Abu Yusuf itu merasa menjadi orang yang ngomong terus. Mbok kowe iki ngomong, wong kono ngomong, wae kok aku kan ngomong gitu loh. Terus Abu Yusuf tertawa. Oh iya ya. Oh ya, sampeyan sing bener ya gitu. Nah, di dalam footnote-nya itu dituliskan wa fihi, di dalam kisah ini ada faidah. Anna sukuta fi ba'dil ahyan khairun minal kalam. Bahwa diam itu pada sebagian kondisi itu lebih baik daripada berbicara. Itu. Antum juga gitu, saya juga termasuk ya. Nek kira-kira mbok netol iki ngomong wae. Jangan ikut ngomong. Wis men, ku nek kejurak meneng dhewe. Kalau kata Bang Nain, kalau ngomong terus cukup dilempar ATM 2, nanti biar mingkem gitu. Tapi kata Mas Ari, wong ATM-nya kosong ya tetap ngomong terus. Nah itu diantara faedah kisah Abu Yusuf dengan santrinya yang pendiam. Dan diantara faedah juga, ketika kita berbicara itu hendaknya melihat situasi dan kondisi lawan bicara kita. Ya. Wis menyimak dengan baik, kita ngomong terus. Ya harus memberi kesempatan. Kalau sekiranya nggak ngomong ya ditanya, Mas mbok sampean genti ngomong. Meskipun nanti jawabannya rada sengak ya, lah wong kono ngomong terus akhirnya kon ngomong. Jadi ketika ngajak bicara orang itu dilihat mukanya, iki kira-kira wonge ngrungokke omong aku ki wis jeleh apa urung gitu. Kono wis jeleh, wis tele-tele, wis ora gur mlorok ngene tok tanpa kene ngomong wae. Ya, rupanya ada fikih ngomong ya. Jadi kapan kita harus berbicara, kapan kita harus diam. Itu yang pertama. Hikayat yang pertama. Hikayat yang kedua, hikayat tentang anjing. Tentang apa? Anjing. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnul Marzaban.
Beliau menulis kitab berjudul Fadlul Kilab ala Katsirin mimman labisa thiyab. Keutamaan anjing dibandingkan makhluk Allah yang pakai baju, suka pakai baju. Makhluknya Allah yang suka pakai baju itu apa? Makhluknya Allah yang suka pakai baju itu apa? Ya wae dhewe kita semua ini suka pakai baju. Makanya kalau aneh wong kok seneng udo itu dipertanyakan sisi kemanusiaannya. Ijane menungso apa udo gitu. Kayak sing wingi gitu. Jadi menungso apa udo orang. Sampai disebutkan jika ketampanan seseorang, kecantikan seseorang itu diukur sampai sejauh mana dia berani mengumbar aurat, kalau ukurannya itu maka kera itu adalah makhluk paling tampan, kera itu adalah makhluk paling cantik. Nah, kata Imam Ibnul Marzaban, keutamaan anjing dibandingkan manusia. Keutamaan anjing dibandingkan manusia. Jadi terkadang anjing itu lebih utama dibandingkan manusia. Nah, disebutkan di dalam kitab Samratul Awraq. Ini ceritanya panjang, kalau saya bacakan nanti antum jadi jeleh ya. Engko terus ngomong, mbok kowe ngomong genti. Maka saya sampaikan intisarinya saja. Di zaman dulu ada orang itu lewat kuburan yang sangat megah, ada kubahnya, bangunannya megah. Nah, di kuburan itu dituliskan ini adalah kuburannya anjing. Seperti itu. Kuburan anjing yang megah. Lalu orang, loh kok anjing kok kuburannya semegah ini? Ini gimana ceritanya? Lalu orang-orang mengatakan kalau sampean pengen tahu ceritanya kuburan anjing yang megah ini, datanglah ke desa Fulan. Lalu orang-orang datang ke desa Fulan, penasaran itu loh, kepo. Ada kuburan anjing tapi megah, indah. Nah, mereka tanya pada penduduk desa, gimana ceritanya kuburan itu? Kata penduduk desa, itu loh datang kepada Mbah Fulan itu, usianya sudah 100 lebih. Dia yang tahu ceritanya. Lalu mereka mendatangi siapa? Mbah Fulan. Sama Mbah Fulan diceritakan di zaman dulu ada seorang raja yang besar dan dia memiliki hobi berburu, ngalas, bolang. Ketika sedang di tengah hutan, dia mengatakan kepada prajuritnya, berikan kepada saya sarit. Sarit itu makanan yang terbuat dari susu, campur daging, campur tepung. Ya, mungkin kalau zaman sekarang kebab apa-apa saya kurang tahu. Ya, ketika sarit itu sudah dibikin, sudah mateng, juru masaknya itu kan apa namanya? Bisu. Juru masaknya bisu. Si bisu ini melihat anjing itu juga, anjingnya raja itu sangat setia. Anjingnya itu kepada rajanya setia dan nggak pernah pisah sama sang raja. Itu melihat ada ular berbisa, itu mengeluarkan bisanya di atas masakan yang sudah matang tadi. Kemudian rajanya mengatakan, makanannya bawa ke sini. Nah, ketika dipegang sama si bisu itu jangan dikasih, dia nggak bisa ngomong, dia cuma gedek-gedek ini, gedek-gedek. Lalu kata prajuritnya, iki wis masak mateng dijaluk malah rai itu, gak ngali ngono. Tapi dia cuma gedek-gedek, lalu direbut sama prajurit. Anjingnya tahu kalau masakan itu mengandung apa? Racun. Dia menggonggong, menyala dengan keras, jegok gitu loh. Tapi para prajurit nggak ngerti, tidak sasmeto, apa namanya, tanggap ing sasmeto, tidak pono ing pamawas, tidak mampu menangkap sinyal-sinyal alam. Akhirnya tetap, cepet bawa sini, kata rajanya. Nah, rajanya sudah ngambil satu suapan, mau diemplok, kiriin jeguk-jeguk, rajanya tetap nggak tanggap. Lalu si anjing ini melompat dan menangkap makanan yang ada di tangannya raja itu, kemudian dimakan sama dia. Begitu jatuh, dia langsung pingsan. Tahu-tahu dagingnya itu apa? Moprol, membiru, mati anjingnya itu. Lalu raja baru tahu, oh ternyata dia menggonggong dari tadi itu makanan ini ada racunnya. Lalu dibikinkan apa? Kuburan yang megah tadi. Nah, teman-teman sekalian, di bawah cerita ini itu ada apa namanya? Ada catatan kaki ya. Ya.
Ada catatan kaki dari seorang ulama. Ya, ulama tadi di sampingnya itu ada anjing yang sangat besar. Ada anjing yang sangat besar. Ya. Kemudian anjing ini ukurannya gede banget. Kemudian serem, duduk di samping ulama itu di belakangnya. Sedangkan di dalam agama Islam anjing itu air liurnya najis ya. Air liurnya najis. Orang-orang mengatakan, wahai imam, di belakangmu itu ada anjing yang besar, kok kamu kok nyaman-nyaman saja nggak pergi dari situ? Kata imamnya itu, hadzal kalbu khairun minal jalisi as-su'i. Anjing ini lebih baik daripada sahabat yang buruk. Anjing ini meskipun secara fisik rupanya berupa anjing, tetapi dia lebih baik daripada sahabat yang berupa manusia tapi akhlaknya jelek. Kalau saya terjemahkan versi bahasa Jawa ya, konco, apa itu namanya? Konco kire itu lebih baik daripada kire. Afan, kire sing konco iku luwih becik tinimbang konco sing kire. Kire sing konco luwih becik tinimbang konco sing kire. Jadi anjing yang menjadi sahabat itu lebih baik bagi saya daripada sahabat tapi akhlaknya seperti anjing. Jadi apa tadi? Kire sing konco luwih becik tinimbang konco sing kaya kire. Angel tuturane. Nah, di antara keutamaan anjing juga, anjing itu kalau dia sudah diberi kebaikan ya sama dia, kita kasih sesuatu sama dia, dia akan setia dan dia tidak akan berani mengusik harta tuannya. Gitu. Dia akan nunggu. Antum makan daging di sampingnya ada anjing, itu nggak berani ngerusui. Kecuali kalau dikasih halal, lah itu baru dia mau. Dan kesetiaan anjing itu melebihi kesetiaan anak dan istri. Di dalam kitab Fadlul Kilab ala Katsirin mimman labisa thiyab disebutkan ada seorang itu yang punya anjing ya, yang sangat setia sehingga tuannya ini meninggal dunia. Anjing ini ketika tuannya dikuburkan dia menunggu. Ketika tuannya selesai dikuburkan dia tetap ada di kuburan situ. Istrinya udah pulang, anaknya udah pulang, anjing ini nggak pulang sampai berhari-hari. Sampai dia ikut mati di kuburan karena menunggui tuannya yang sudah meninggal dunia. Dan di dalam kitab itu disebutkan anjing itu senantiasa dalam keadaan ketakutan. Ya kan? Anjing itu kan mesti takut ya. Ada apa-apa sithik ngono, melayu, ada apa-apa sithik melayu. Itu di antara faedahnya sebagai manusia kita itu juga harus memiliki sifat takut. Kalau saya salah, kalau saya maksiat, kalau saya ini, anjing kan begitu juga. Ya, senantiasa berada dalam ketakutan dan dia senantiasa waspada. Jarang anjing itu tidur, itu jarang. Paling mengdekem. Kalau tidur ya sesekali tetapi tidak banyak. Itu diantara banyak poin-poin yang disebutkan oleh Imam Ibnul Marzaman berkaitan dengan keutamaan anjing. Wah, nek ngono apa piye ya? Ya ora piye-piye karena ada sebagian orangnya, wah kalau begitu saya tak ngingu kire. Ngingu kire itu kalau tidak karena tujuan yang diperbolehkan, maka akan mengurangi pahala kita setiap hari 1 kirot. Saya ketika menyampaikan kitab ini ya, itu ada orang yang protes loh. Awong kiri lo menungso dipadake. Ini orang jahil. Siapa yang menyamakan anjing dengan manusia? Nggak ada. Jadi sebagian kita itu terkadang mengambil kesimpulan secara sepihak tanpa dikonfirmasi. Imam Ibnul Marzaman itu ulama besar loh. Dia hanya ingin memberikan pelajaran kepada kita, ini loh anjing itu binatang yang hina, binatang yang liurnya najis. Tetapi dia ada sisi-sisi baiknya. Nah, kita ngambil sisi baiknya. Bukan berarti kita harus, wah aku kudu piye ya. Ini berarti orang yang tidak ono ing pamawas, tanggap ing
Tasmito. Itu saja mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan berbahagia di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk teman-teman sekalian. Jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya ini mic saya kasihkan Mas Eko aja. Atau ada di antara antum yang pengen bertanya atau pengen sharing atau pengen usul. Ya tadi malam kan, ini nggak resmi ya. Tadi malam kan saya ngomong, wah saya itu selama 1 bulan terakhir kepikiran mengadakan tablik akbar ya, di gunung, tapi di Gupaan Menjangan itu kan mungkin 1000 tenda bisa masuk itu. Wah apa nggak repot? Nggak usah repot, kita seperti naik gunung biasa kok. Ya pesertanya cukup dikasih tahu di grup-grup pendaki gunung bahwasanya tanggal sekian, jam sekian di lokasi ini akan ada tablik akbar, seruan tauhid dari Gunung Lawu. Silahkan mendatangi, bawa carry sendiri, pakai kostum sendiri, bawa makanan sendiri. Terus speakernya orang ini ya, speakernya orang ini, speakernya sing rada gede, nanti kita sewa porter, Mas tolong dibawa naik ke atas, nanti dibayar ya. Medone sisan ya Mas, orang mau gak itu. Ya, itu yang saya pikirkan karena kegiatan itu belum pernah ada. Dan karena para pendaki itu yang paling banyak kleniknya. Antum kalau cek di YouTube itu cerita klenik itu didominasi oleh para pendaki gunung, dan kegiatan serupa itu setahu saya belum pernah ada. Yang ada malah jambore-jambore itu. Jambore ning gunung, jambore ning gunung, kegiatannya memang apa? Gua teklek mlaku bareng ngono kae, uding bareng, game-game yang tidak bermanfaat, marai kesleo. Kenapa tidak coba kita adakan pengajian di sana? Dan modalnya lebih sitik kalau dibandingkan Pulau Kano ngaji. Pulau Kano itu modalnya oke loh, ngorot-orot loh. Kalau itu ya hanya sekedar bawa speaker ke atas itu. Selebihnya orang datang dan pergi. Ya. Datang tak diantar, pulang tak dijemput. Datang tak dijemput, pulang tidak diantar. Itu yang tadi malam saya omong ke. Kalau teman-teman setuju, PPKM rampung, gas. Ada lokasi lain ya di selain Gupa Menjangan itu, di Gunung Perahu itu atasnya juga wah ambok tenda berapa 500 mungkin muat. Yang mana ke Gunung Perahu? Nah, ombak kan? Nah, tenggar gitu loh. Tidak seperti ini. Dengan kontur tanahnya nggak rata, ngedeki tenda aja kita kesusahan. Ini sudah ada pendatang. Jadi teman-teman jangan berada di jalur, karena seorang muslim itu imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan gangguan dari jalan, bukan malah ngebaki jalan. Jadi mohon dengan hormat, tanpa mengurangi kecintaan saya, hormat saya kepada antum, dimohon untuk menyingkir dari jalur lewat manusia, karena tamu kita ini kan bukan onggoinggi, nggak bisa jalan di air. Monggo Mas Eko, selanjutnya saya serahkan ke Mas Rektor. Boleh.